satu tetes air yang kita gunakan di alam dunia itu akan dipertanyakan, akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Nggak sah kalau mandi di situ. Kalau mandi di situ disiup nggak sah. Masih punya hadas besar, tahajudnya nggak sah, subuhnya nggak sah, jumatannya besok juga nggak sah. Nah makanya kalau berdoa angkat tangan, kalau sambil habis wudhu diangkat wajahnya, di luar itu ditundukkan kepalanya. Lalu apa yang akan kita dapatkan kalau setelah wudhu kita membaca inna anzalna 10 kali? Apa fadilahnya? Bukan hanya bingungnya dikasih menjadi ketenangan, tapi lebih dari itu dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin-rajin wudhu ya, dibiasakan rajin wudhu, bukan hanya ketika sholat. Pada orang kalau mau makan wudhu itu rezekinya akan berlimpah. Orang yang para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Bulan lalu terakhir sudah memasuki bahasan tentang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi kama nafa bi aslihi Allahumma amin ya rabbal alamin. Fa'iza tawaddu'ta, maka apabila engkau selesai berwudu atau apabila engkau berwudu, kalimatnya pakai fi'il madhi tapi maknanya fi'il mudhari' itu. Kalau fi'il madhi madalla ala hadasin madawan qadar, kata kerja yang menunjukkan sudah selesai dan berlalu. Tapi ini yang dimaksud adalah bukan ketika selesai, tapi ketika masih berwudu. Kalau sudah selesai ngapain ini? Fa idza tawadda'ta, maka apabila engkau sedang berwudu, fala tusrif, maka janganlah engkau berlebihan fil ma'i, dalam menggunakan air. Jangan mentang-mentang banyak air, yang mentang-mentang habis banjir, jangan mentang-mentang tinggal buka keran, jangan mentang-mentang punya toren air unlimited, semaunya, sepuasnya, sekuatnya, lalu seenak itu menggunakan air semau-maunya ketika berwudu. Itu dilarang oleh Nabi. Fala tusrif fil ma'i, jangan berlebihan menggunakan air. Walaupun mungkin kita tidak bisa sama seperti Nabi. Kenapa? Nabi kalau wudu, Bapak, Ibu, adik-adikku, itu kalau wudu hanya dengan satu mud air. Satu mud, dalam hadis dalam kitab Sunatul Asrar, satu mud itu ukuran 750 mg. Satu liter juga kurang. Satu liter juga kurang. Kalau air mineral yang segitu berapa itu? Hah? Kalau yang iya, berarti cuma itu doang sama ini udah dua. Satu botol itu sama ini doang, itu Nabi begitu. Cuma segitu Nabi. Kalau adus, tahu nggak adus? Mandi, kalau mandi besar itu tidak lebih dari satu sok. Satu sok itu 4 kali lipat dari mud, jadi 4 mud itu. Tuh. Kalau lebih dari itu dianggapnya berlebihan, makanya makruh hukumnya kalau wudu itu berlebihan menggunakan air. Makruh itu kalau air sendiri. Tapi kalau air yang diwakafkan atau di masjid atau di mushola itu bisa jadi haram. Jadi kalau buka keran pengen puas, dibuka semua airnya kan juga. Wah, kenceng bener ini air kebuang-buang. Pas buka masjid air hus kebuang. Ya, makanya mungkin
Harus sekarang itu disiasati pakai, kalau di kota-kota yang udah maju masjidnya itu pakai apa namanya? Kalau tangannya nggak ada, airnya berhenti. Pakai apa namanya? Sensor. Enak ya kalau pakai sensor mah ya. Pakai sensor asal tangannya nggak ada. Kalau pakai sensor mah Pak, dompet kita ada yang buka di rumah kedengeran kan gitu ya. Ada sensor kan gitu. Allahu Akbar. Coba ada sensor itu. Ini makanya hati-hati, jangan dianggap masalah sepele. Itu Pak, satu tetes air yang kita gunakan di alam dunia itu akan dipertanyakan, akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Jangan dikira tidak ada hitungannya, mentang-mentang punya sendiri, gimana gua aja air gua, nggak begitu, semua punya Allah. Latus alumna yauma idzin anin. Nah, semua akan ditanya tentang nikmat apapun itu. Napas keluar masuk napas kita, satu kali napas itu akan dihisab, akan diperhitungkan sama Allah. Satu tetes air yang kita gunakan akan diperhitungkan oleh Allah. Tuh seperti itu. Jadi jangan berlebihan kalau menggunakan air itu. Ya, pokoknya jangan terlalu lah, sebisa kita aja ya. Tuh. Tapi kalau jangan karena gara-gara ngaji ini kerannya dibuka dikit banget, kemudian sampai tidak memenuhi kewajiban. Memenuhi kewajiban itu apa? Mengalir air di anggota wudhu, tidak sah juga wudhunya itu. Pokoknya mah kita jangan berlebihan lah. Tuh, ini kadang mandi aja berlebihan kita. Kalau dari bak mandi, kalau di perumahan jarang yang punya bak mandi. Ada juga bak yang dari material ya, Badrino gitu. Itu material itu apa namanya, bak kecil itu tidak sah kalau digunakan untuk adus. Kalau habis malam Jumatan habis main bola sama bapaknya bocah, mamanya bocah mandi junub di situ nggak sah kalau mandi di situ. Kalau mandi di situ disiup nggak sah, masih punya hadas besar. Tahajudnya nggak sah, subuhnya nggak sah, Jumatannya besok juga nggak sah ya. Kalau mandi dari air yang di bak yang dari material itu, kecuali bikin bak yang gede yang ukuran 2 kulah lebih, yang ukuran 2 kulah silahkan itu tuh. Atau kalau mensiasatinya harus pakai shower atau pakai keran, airnya dari keran gitu ya, jangan dari bak mandi. Kalau dari bak mandi jongkok di situ, gebur mustakmal airnya. Nah itu udah mustakmal, udah berlebihan pakai airnya, makruh ini. Ini hati-hati ya. Fa iza faradta min tuhrin, maka apabila selesai min tuhrin dari berwudu, faqra, maka bacalah. Jadi ada bacaan khusus setelah wudu atau setelah mandi besar juga sama. Apa yang dibaca? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kapan itu? Mimba di ghuslil qadamain, setelah membasuh 2 kaki. Setelah membasuh dua kaki. Kan kalau wudu terakhirnya itu yang dibasuh adalah 2 kaki. Yang mau mandi besar aja, yang mau mandi junub itu kan sebelum mandi junub itu kan wudu dulu. Wudu dalam rangka bukan mengangkat hadas, tapi wudu dalam rangka kesunahan untuk mandi. Nah, itu para ulama menganjurkan wudunya jangan diselesaikan, disisahkan kedua kakinya, nanti dibasuhnya sekalian mandi besarnya. Itu seperti itu. Nah, jadi setelah selesai membasuh 2 kaki, bacalah surat Inna Anzalna. Ayo kita baca bareng-bareng supaya hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wan ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dibaca setelah wudu. Suka dibaca nggak setelah wudu setelah membasuh kaki? Wudu tiap hari, inna anzalna enggak pernah dibaca. Untung ngaji wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa dibaca itu. Berapa kali dibacanya? Asyara marrat, 10 kali. Bacanya bukan sekali, bukan asyara marrat 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kalau ke langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh-boleh 10 kali, sekali aja enggak. Tuh, jadi ini. Saya paling baca bisa sekali, buru-buru baik. Kalau wudu pengen buru-buru selesai gitu, kan? Gitu. Jadi setelah apa namanya? Setelah wudu itu atau setelah mandi baca itu. Masya Allah. Nah. Lalu apa yang akan kita dapatkan kalau setelah wudu kita membaca inna anzalna 10 kali? Apa fadilahnya? Yufarrijullahu hammaka. Maka Allah akan menghilangkan kebingungannya dengan diganti kegembiraan. Insya yang lagi banyak masalah, lagi galau. Ada yang lagi galau? Ngacu? Yang lagi galau karena tanggung bulan gajian masih lama. Ada yang lagi galau berantem sama pasangannya. Ada yang lagi galau banyak utangnya. Ada yang lagi galau berantem sama tetangganya. Ada yang lagi galau kepengen kendaraan baru belum ada duitnya. Banyak kan itu, galau banyak. Sumber galau itu banyak. Nah, hilangkan kegalauan Anda dengan cara apa? Dengan berwudu. Setelah wudu membaca inna anzalna 10 kali. Allah ganti kegalauannya dengan ketenangan, kedamaian. Insya. Percaya nggak Nabi? Percaya nggak Nabi? Percaya nggak? Kalau percaya baca 10 kali setelah wudu. Wudunya cepet banget, langsung masuk lagi ke musola, berarti nggak baca. Nih, bacanya sambil jalan nggak apa-apa, ya bagusnya di situ. Nah ini, masya Allah, ya Nabi Subhanahu. Banyak sebenarnya bacaan-bacaan setelah wudu itu banyak, gitu ya. Sebenarnya digabungkan dengan yang apa namanya, yang biasa kita baca. Ini setelah itu. Jadi setelah membasuh 2 kaki kita kan menghadap kiblat. Kita membaca doa menghadap kiblat yang hadisnya sahih ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lanjut. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Terus udah, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Baru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Enggak apa yang barusannya? Wa maghfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, lapangkan, luaskan rumahku, berkahkan rezekiku. Jadi kalau baca doa ini nantinya yang rumahnya cuma 1 kamar 2 kamar, besoknya kalau biasa baca doa ini insya Allah rumahnya ada 8 kamar sama kandang ayam. Iya kan? Allah kan wa wasi'li fi dari. Ya Allah, lapangkan rumahku. Nah, berarti kalau lapang rumah mah rumah yang tetangganya kebeli. Kalau nggak kebeli mah harus naik tingkat ke atas. Gimana aja, yang penting mah wa wasi'li fi dari, kan? Rumahnya jadi lapang itu. Lapang dan sempitnya rumah tidak ditentukan dengan luas ukurannya. Lapang dan sempitnya rumah
ditentukan sejauh mana kita mampu memanage hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kan ada orang datang ke Abu Nuwas apa Abu Nawas? Sebenarnya Abu Nuwas itu, cuman kalau di kita mah disebutnya Abu Nawas. Itu seorang ulama, seorang wali itu Abu Nawas itu. Itu yang ngarang apa? I'tiraf, yang ngarang i'tiraf itu ada yang menyebut karangan Abu Nawas, ada yang mengarangkan karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. I'tiraf apa kan semuanya? Ilahi las Hadadawi ya, beginian diturunin dari panggung. Nah, dianggap Syiah. Kalau kita dengan membaca sholawat dianggap Syiah, nggak apa-apa, kita ngaku Syiah aja. Gitu ya. Kalau mencintai Nabi dianggap Syiah, biarkan kita dianggap Syiah. Kalau memang karena mencintai Nabi. Nah itu Abu Nuwas kan orangnya hebat. Ada orang rumahnya kecil, bininya ngamuk-ngamuk baik, lakinya juga pusing. Bininya pengen rumahnya gede, lega. Ini rumahnya tipe yang kecil, tipe berapa sih ya? Kuburan ya, 21 mah. Iya kan, tipe 21. Mengeluh datang ke Abu Nuwas, ngapain mengeluh? Yang dikeluhkan rumahnya itu sempit, kurang lega. Bagaimana saya supaya punya rumah yang lega? Kata Abu Nuwas, gampang, begini aja. Kamu beli ayam yang banyak. Beli ayam, iya. Lalu udah ayam itu jangan simpen di luar rumah, jangan dikasih kandang. Ayamnya disimpan di dalam rumah sekalian. Nah, rumahnya kan sempit, disuruh ditambah ayam.
Ternyata setelah dikasih ayam bukan tambah lega, rumah menjadi tambah sempit. Balik lagi ke Abu Muas. Kok ini ditambah ayam bukannya tambah luas malah tambah sempit? Gimana sih Abu Muas? Oh, kalau begitu kamu beli kambing. Kambing juga simpen dong di dalam rumah. Oke, beli kambing dia, disimpan di dalam rumah. Ternyata setelah ditambah kambing malah tambah sempit. Wah, tambah sempit. Waduh, ini balik lagi ke Abu Muas. Gitu. Kok tambah sempit? Udah kalau gitu kamu beli sapi deh. Satu mah. Tuh, kemana? Udah simpan di dalam rumah sekalian. Simpenlah sapi di dalam rumah. Balik lagi ke Abu Muas. Tambah sempit, saya melangkah aja susah. Ada ayam, ada kambing, ada sapi. Gimana sih ini ngasih solusi? Gimana sih kata Abu Muas? Udah sekarang mah sapinya keluarin deh, simpen di luar. Keluarin dia sapinya. Galak lagi, masih sempit, tapi agak mendingan kan dibanding kemarin. Iya, agak mendingan. Sekarang kambingnya keluarin, dikeluarin itu kambingnya. Gimana setelah dikeluarin kambingnya? Mendingan, tidak terlalu sempit kayak kemarin pas ada kambing. Udah sekarang ayamnya keluarin semua. Jangan ada yang disimpan dalam rumah, dikeluarin ayamnya. Gimana? Alhamdulillah sekarang mah lega, luas. Padahal rumahnya itu juga. Jadi tergantung bagaimana cara pandang kita sebenarnya. Apalah artinya rumah luas kalau di dalamnya tidak ada kebahagiaan, betul. Walaupun rumahnya tipe 21 kayak yang di Mustika Gandaria, walaupun tidurnya berdempetan, walaupun banjir pada basah semuanya. Tapi ketika ada cinta, ada kasih sayang, kebersamaan dalam mengejar ridha Allah, insya Allah kebahagiaan akan Allah berikan, tidak terhalang oleh rumah yang kecil sekalipun, insya Allah. Makanya kalau pengen kerasa lapang atau emang benar-benar dikasih lapang rumahnya, setelah wudhu baca tuh inna anzalna berapa kali tadi? 10 kali, ditambah doa yang barusan, Allahumma ghfirli dzambi wa wasilli fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampuni dosaku, luaskan rumahku, al-maskanul wasi. Jadi dalam kalau rumah yang lapang itu bikin orang lapang juga pikirannya. Ada saudaranya nginep, mau 2 bis masih muat untuk nginep, kan seperti ini. Ini baru mertuanya doang nginep, lakinya udah tidur di masjid. Nah, nggak kebagian tempat kan gitu. Nah ini para jamaah, jadi rumah RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sehingga sampai susah selonjor sama suami sendiri, susukannya saat, sumurnya saat. SSSS. Masya Allah ya Rabbi. Jadi tergantung bagaimana kita dibaca itu tadi ya. Tuh, jadi ditambah dengan Allahumma ghfir li dzambi wa wasil li dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, berkahkan rezekiku. Kalau rezeki berkah, walaupun sedikit insya Allah tenang hidup. Tapi walaupun uangnya banyak, kalau nggak berkah, hidupnya selalu galau dan galau saja. Iya, selalu galau, nggak bisa sedekah, nggak bisa ngasih yatim, bulan haji nggak bisa kurban, padahal duitnya gajinya lebih gede. Tapi ada yang gajinya lebih kecil, dia masih tetap bisa kurban, masih tetap bisa sedekah, masih tetap bisa ngasih ke guru, masih bisa sedekah ke yatim. Luar biasa. Berarti itu namanya rezekinya berkah. Alhamdulillah. Jangan dicari nominalnya, banyaknya, yang dicari adalah berkahnya. Bagaimana supaya berkah? Diminta setelah wudhu, bukan hanya ketika doa kunut. Kalau doa kunut kita juga berminta. Wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berkahkan kepadaku apa yang Engkau berikan kepadaku. Nah, setelah wudhu juga dibaca. Nah, ketika membaca doa wudhu tadi, posisinya menghadap wajah kita, rafi'a ra'sahu, diangkat ke atas. Kalau berdoa di luar itu ditundukkan kepala. Lagi sholat kepala juga sunat nunduk, lagi berdoa sunat nunduk. Angkat tangan itu sunat. Kalau sudah sangat mendesak, angkat tangannya biar tinggi. Sampai Nabi aja kelihatan ini kulitnya, pangkal ininya. Ini berarti saking mendesaknya.
Berarti kalau saya berdoa, saya angkat tangan begini, itu udah mendesak. Iya, udah mendesak, benar itu. Ya Allah ya. Ini bukan kadang mentang-mentang udah bagian, mentang-mentang gak ada kebutuhan, ngedoa tangan disandarin di kaki kagak kuat, angkat tangan begini aja. Amin, amin, amin ya Allah. Ini orang pengen apa kagak ya? Ngedoa ini kagak kuat, angkat tangan, ditempel di sini, pakai disandarin di lutut, udah kagak kuat ngangkat. Padahal kalau emang butuh mah serius. Ya Allah, mintanya begini. Ya Bapak, Bu, anak kita minta duit, Ma minta duit, begini doang. Iya, cuman begini doang, kagak serius. Tapi kalau kasih kita daripada kita repot, udah kasih aja kan begitu. Nah makanya kalau berdoa angkat tangan, kalau sambil habis setelah wudhu diangkat wajahnya. Di luar itu ditundukkan kepalanya. Ini para jamaah sekalian. Setelah itu para jamaah sekalian, air yang ada di kepala, yang ada di setelah wudhu kan makruh, jangan disekat, jangan diusap. Itu bawaannya gatal, Pak, pengen ngusap baik. Itu ya, bawaannya gatal kalau habis wudhu itu pengen ngusap baik. Itu jangan, biarkan air wudhu itu berjatuhan menetes. Seiring menetesnya dosa-dosa kita menjadi bersih. Seperti itu, jangan disekat. Logikanya, apalagi kalau disekat pakai anduk langsung bersih dosanya, Pak Ustadz, nggak begitu juga. Lain lagi, kalau logika hadis dengan logika kita beda. Kalau nggak netes belum tentu jadi hitungan seperti itu. Apalagi kalau ada janggutnya. Makanya yang punya janggut dipiara. Tuh ya, kasihan yang nggak punya janggut ya, gitu ya. Itu kalau ada air di sini, malaikat itu bergelantungan di atas janggut itu, bergelantungan. Bilang nggak percaya, Bu, pegang suami ibu jagunya tuh yang ada janggutnya, giniin, ya langsung ditonjok bisa. Songong lu kan begitu ya. Itu kan yang ada janggutnya itu, Masya Allah, bergelantungan di situ, jangan disekat. Itu jangan diusap. Itu kalau diusap, disekat bisa menimbulkan penyakit kulit ya Bu ya. Itu penyakit apa namanya corob apa namanya itu ya, yang belang-belang begitu. Apa? Bukan yang belang, suka putih belang kayak zebra gitu. Nggak tahu tuh yang kulitnya itu yang belang itu yang seperti itu. Iya yang kayak begitu. Itu pokoknya di balik kemakruhan itu pasti ada sesuatu yang akibat yang akan terjadi. Nah, jadi diusap lengan kita, kemudian dibasuhkan ke ini, apa ini? Tengkuk. Itu tengkuk diusapkan kan masih basah. Ini kalau di janggut masih basah, tangan kita diusapkan ke tengkuk begini. Tuh. Padahal tadi juga udah diusap ya, pas wudhu juga diusap. Bahkan itu ada doanya khusus, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuman itu mah kita bacanya bukan sambil gitu, kita bacanya sambil angkat tangan menghadap kiblat, dipaketkan nggak apa-apa. Bagus itu, sama aja. Gitu. Kemudian kalau di sini bahkan diperintahkan setelah itu melihat ke tanah. Tadi melihat ke atas, sekarang melihat ke tanah. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, barang siapa yang membaca doa ini, ghafarallahu kulla saghiratin wa kabiratin. Setiap dosanya, dosa besar, dosa kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama insya Allah, walaupun kita tidak melakukan caranya yang sama, yang penting doanya sama dibaca itu. Karena kita kalau ngusap tunduk kan udah waktu setelah membasuh telinga, ngusap tengkuk ini ya di belakang udah. Nah setelah wudhu kita menghadap kiblat, berdoa, mengangkat tangan, wajah kita ke atas. Iya, setelah selesai ya kita juga nggak begini terus langsung ke bawah kan seperti itu. Dan kita juga baca sholawat wa Muhammadin wa alihi wasallam. Jadi orang yang berdoa setelah wudhu, doa yang biasa ditambah doa tadi inna anzalna ya, itu insya Allah bukan hanya
ke masalahnya dikasih solusi, bukan hanya bingungnya dikasih menjadi ketenangan, tapi lebih dari itu dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal menggunakan airnya jangan berlebihan. Walaupun airnya banyak unlimited, tetap harus dibatasi. Insya Allah fadilahnya dapat. Rajin-rajin wudhu ya, dibiasakan rajin wudhu, bukan hanya ketika sholat. Mau berangkat kerja wudhu, mau tidur wudhu, habis kencing wudhu, nggak mau sholat nggak mau wudhu, mau makan ada nggak yang mau makan wudhu? Wow, pada orang kalau mau makan wudhu itu rezekinya akan berlimpah. Orang yang kalau mau wudhu, kalau mau makan wudhu dulu, itu rezekinya akan dikasih lapang sama Allah. Jadi kalau diajak makan, Bu sama suami kita, mah makan, ayo Pak saya wudhu dulu. Begitu. Habis wudhu baru makan. Iya, harus begitu, mantep itu. Nih, ayo kita kalau mau makan wudhu dulu nggak? Wudhu dulu nggak? Pantes cekak banget. Ya Allah ya Rabbi. Insya Allah mudah-mudahan setelah kajian malam hari ini ada perbaikan dalam kualitas ibadah kita. Kita semakin menjaga wudhu kita, insya Allah. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin madal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa